Definisi air najis itu ada dua. Bila air itu banyak, rumusnya terkena najis dan berubah. Kalau nggak berubah nggak apa-apa. Kayak air kali. Kali di Banten banyak kali. Namanya kali Jabotabek. Jalma kebo tai bebek. Jabotabek. Orang juga mandi di situ. Bebek juga di situ. Kadang orang Sunda nih, ehnya di kali juga. Bagaimana itu? Enggak berubah airnya, enggak apa-apa. Biarin aja dia lewat, mau lewat ente wudu aja. Tapi saya jijik bukan hukum. Jijik itu adalah hubungannya sama gaya hidup. Sekarang aja ente hidup di kota, dulu ngebak juga di kali model begitu. Kan begitu, bener enggak? Jadi nggak apa-apa di Lembah Anai gitu bang, Lembah Anai nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa, biarin ada orang, ada ada bangkai, kayak laut, nggak apa-apa, kita wudu aja, yang penting jangan ngambil itu. Jadi kalau air banyak terkena najis, kalau enggak berubah enggak najis. Contoh, ada orang kurang mengerti adab Islam, dia renang di kolam renang, dia renang, mana malamnya habis makan pete 5 papan begitu, dia renang, dia kencingin aja tuh kolam renang, tahu kagak yang punya, kata dia begitu. Mana orang kayak begitu ngaji juga orangnya malam ini begitu. Itu bagaimana tuh dia kencingin tuh kolam renang tuh begitu, ditanya berubah nggak airnya? Enggak apa-apa, wudu aja di situ gitu. Masih suci, mensucikan. Kenapa? Karena enggak berubah sementara airnya banyak. Ini dua ini enggak boleh hilang. Enggak berubah sementara airnya banyak. Kalau air banyak begitu. Jadi apa definisi air najis? Definisi air najis ada dua. Bila airnya banyak tuh 2 kulah ke atas. 2 kulah atau lebih ke atas, kena najis dan berubah, itulah baru najis. Begitu, baru najis. Tapi kalau kagak berubah, maka tidak najis walaupun terkena najis, sebab airnya banyak. Begitu saudara, airnya banyak. Yang kedua, definisi air najis adalah air yang sedikit terkena najis meskipun tidak berubah. Air sedikit terkena najis meskipun tidak berubah, maka air itu hukumnya najis. Contoh, air di ember, kena kencing dikit banget, kencing tuh masuk di ember, rasa enggak berubah, warna enggak berubah, bau juga enggak, maka tetap saja najis, sebab air sedikit enggak mampu menahan najis, tetap aja jadi najis. Kalau sedikit, jadi air najis itu ada 2 pengertiannya. Bila airnya sedikit terkena najis, otomatis jadi walaupun tidak berubah. 2
air banyak, terkena najis dan berubah. Nah, kalau air banyak catatannya berubah. Kalau air sedikit mau berubah, mau tidak, maka air itu menjadi najis adanya. Menjadi najis adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa idza waqa'a fihi najasatun, halaman 22. Wa idza waqa'a fihi najasatun wa taghayyara biha ta'muhu aw launuhu aw raihatuhu walau taghayyuran yasiran tanajjasa walau kana qadral bahri. Apabila jatuh pada air suci mensucikan oleh najis dan berubah dengan sebab najis itu oleh rasa air atau warnanya atau baunya, sekalipun perubahannya itu perubahan yang sedikit, tanajjasa, maka menjadi najislah air itu, walau kana qadral bahri, sekalipun ada air itu seukuran lautan. Fa illam yataghayyar biha minhu syai'un lam yatanajjas, maka jikalau tidak berubah dengan adanya najis daripada air itu oleh sesuatu dari sifat air, maka tidak menjadi najis air itu illa idza kana aqalla min qullataini, kecuali apabila ada oleh air itu kurang dari 2 kullah. Wa idza zala taghayyuruhu bi nafsihi aw bima in wudi'a alaihi ada tahuran, apabila hilang oleh berubahnya air dengan dirinya atau dengan ditambahi air yang diletakkan di atas air itu, maka kembalilah air itu suci mensucikan. Wa kadza law zalat taghayyuru bima'in ukhida minhu wa kana al-baqi qullataini, seperti demikian ini kembali suci mensucikan andai hilang oleh perubahan itu dengan air yang diambil dari air itu dan adalah sisanya itu masih 2 kullah. Wal qullatani khamsumi'ati ritlin biritli Baghdad, adapun 2 kullah yaitu 500 liter dengan literan Baghdad. Wa qaddaruha bi 5 qurabin min qurabil Hijazi, dan mentakdirkan, mengukur oleh para ulama akan 500 liter Baghdad dengan 5 gerabah dari gerabah negeri Hijaz. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa air itu terbagi 3. Ada namanya air suci mensucikan. Kedua, ada namanya air suci tidak mensucikan. Yang ketiga, ada air tidak suci, tidak mensucikan atau disebut air najis. Malam hari ini kajian kita akan membahas tentang
air najis. Apa sih air najis itu? Maka air najis itu adalah air banyak. Air najis itu adalah air banyak. Banyak tuh 216 liter ke atas. Jadi air najis itu ada dua uraian. Yang pertama air banyak, yakni 216 liter ke atas, terkena najis dan berubah sifat-sifatnya air disebabkan terkena najis tersebut. Itu namanya air najis. Jadi air najis itu air banyak, terkena najis dan berubah. Rumusnya begitu. Air banyak, terkena najis dan berubah. Ini rumus untuk menyebutkan air najis. Kata kitab kita, bila mana air itu terkena najis, air itu airnya banyak, terkena najis, lalu berubah, sekalipun berubahnya sedikit tapi berubah. Begitu, baik itu rasanya atau warnanya atau baunya. Artinya terindikasi perubahan ini karena ada najis. Maka pastikan air itu namanya air najis. Jadi air najis itu air banyak, terkena najis dan berubah. Walaupun airnya selaut, walaupun kalau berubah. Kalau bahasa kitab kita, walau kana qadral bahri, sekalipun seukuran lautan, gitu. Biar gampang. Contoh kolam renang. Kira-kira kolam renang tuh airnya ada 216 liter enggak ya? Lebih, baik. Namanya air banyak. Lalu ada bangkai ayam, begitu. Ada ayam tuh mati di situ. Bau airnya. Tuh namanya bau tuh berubah. Pastikan air itu najis. Kenapa najis? Berubah, banyak dan berubah. Berubah ini rumusnya bagi air banyak. Jadi air banyak terkena najis dan berubah. Dalam hadis yang sahih, Imam Hakim meriwayatkan di dalam kitab Mustadraknya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmilil khabasa." Kata Nabi, bila air itu mencapai 2 kullah, maknanya banyak, maka kejatuhan najis enggak apa-apa, enggak jadi najis, kecuali kalau berubah. Kalau berubah itulah maka air itu menjadi najis. Dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, Nabi menyampaikan
idza balagal ma'u qullataini lam yanjus. Bila air itu mencapai 2 kullah, yakni banyak dan tidak berubah ketika terkena najis, maka enggak jadi najis. Berarti kalau berubah mah najis. Sehingga definisi air najis itu ada 2. Bila air itu banyak, rumusnya terkena najis dan berubah. Kalau enggak berubah enggak apa-apa, kayak air kali. Kali di Banten banyak kali, namanya kali Jabotabek, jalma kebo tai bebek. Jabotabek. Orang juga mandi di situ. Bebek juga di situ. Kadang orang Sunda nih, nya di kali juga. Bagaimana itu? Enggak berubah airnya, enggak apa-apa. Biarin aja dia lewat, mau lewat ente wudu aja. Tapi saya jijik bukan hukum. Jijik itu adalah hubungannya sama gaya hidup. Sekarang aja ente hidup di kota, dulu ngebak juga di kali model begitu. Kan begitu, bener enggak? Jadi enggak apa-apa. Di Lembah Anai gitu, Bang, Lembah Anai. Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Biarin ada orang, ada ada bangkai, kayak laut. Enggak apa-apa. Kita wudu aja. Yang penting jangan ngambil itu. Jadi kalau air banyak terkena najis, kalau enggak berubah enggak najis. Contoh, ada orang kurang mengerti adab Islam, dia renang di kolam renang. Dia renang, mana malamnya habis makan pete 5 papan. Begitu. Dia renang, dia kencingin aja tuh kolam renang. Tahu kagak yang punya? Kata dia begitu. Begitu. Mana orang kayak begitu ngaji juga orangnya malam ini. Begitu. Itu bagaimana tuh? Dia kencingin tuh kolam renang tuh. Begitu. Ditanya, berubah enggak airnya? Enggak apa-apa, wudu aja di situ. Gitu. Masih suci mensucikan. Kenapa? Karena enggak berubah sementara airnya banyak. Ini 2 ini enggak boleh hilang. Enggak berubah sementara airnya banyak. Kalau air banyak begitu. Jadi apa definisi air najis? Definisi air najis ada 2. Bila airnya banyak tuh 2 kulah ke atas. 2 kulah atau lebih ke atas. Kena najis dan berubah, itulah baru najis. Begitu, baru najis. Tapi kalau kagak berubah, maka tidak najis walaupun terkena najis, sebab airnya banyak. Begitu saudara, airnya banyak. Yang kedua, definisi air najis adalah air yang sedikit terkena najis meskipun tidak berubah. Air sedikit terkena najis meskipun tidak berubah, maka air itu hukumnya najis. Contoh, air di ember kena kencing dikit banget, kencing tuh masuk di ember, rasa enggak berubah, warna enggak berubah, bau juga enggak, maka tetap saja
najis. Sebab air sedikit enggak mampu menahan najis, tetap aja jadi najis. Kalau sedikit, jadi air najis itu ada dua pengertiannya. Bila airnya sedikit terkena najis, otomatis jadi walaupun tidak berubah. Dua, air banyak terkena najis dan berubah. Nah, kalau air banyak catatannya berubah. Kalau air sedikit mau berubah, mau tidak, maka air itu menjadi najis adanya. Menjadi najis adanya. Dua kulah begitu. Berapa dua kulah itu? Karena kulah ini bahasa zaman Nabi, Imam Syafi'i itu adanya di Irak, di Baghdad. Maka kalau pakai literan Baghdad jadi 500 liter. Kalau pakai literan dari Baghdad. Kalau pakai takran Mekah 5 gerabah. 1 gerabah itu 100 liter Baghdad. 100 liter Baghdad itu sama dengan 1 gerabah. Begitu. Gerabah itu kulit kambing yang dijahit. Zaman dulu belum ada gentong. Gitu. Jadi 1 gerabah itu isinya 100 liter Baghdad. Maka 100 dikali 5, 500. Literan Baghdad ini kecil. Karena kalau dibawa ke Indonesia 216 liter. Gitu. Jadi literan Indonesia lebih kecil, lebih besar. Lebih besar. Tandanya 500 kalau dibawa di kita jadinya 216. Itu namanya standar air banyak. Gitu. Standar air banyak. Standarnya. Jadi seliter Baghdad tuh enggak nyampe setengah liter di kita orang. Karena kalau dia setengah liter nih, itu mestinya 250, bener enggak? Kan 250 kan 500 dia. Gitu. Ini kan 216 doang udah habis dia. Enggak nyampe 250, berarti di atas setengah liter lebih. Seliternya dia. Gitu, begitu. Begitu. Kalau bikin kolam dengan kubus. Kubus tuh rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjangnya 60, lebarnya 60, tingginya 60 cm. Maka panjang kali lebar 60 kali 60. Berapa tuh? Yang benar aja gitu. Masa 360? 60 kali 5 aja udah 300. Berapa 60 kali 60? Jangan sampai dagang kain rugi nih. Salah ngitung. 60 kali 60 berapa? 3.600. Panjang kali lebar udah 3.600. Dikali tinggi 60. 3.600 dikali 60. Berapa? Hitung dah. Kan ada handphone. 216.000 milimeter. Milimeter. Diganti aja mililiter. Milimeter itu sama dengan mililiter. Maka 216.000 mililiter dikali sama liter sama dengan berapa? Berapa? Iya udah 216, tadi udah dibilangin 216, nggak bakal berubah. Emang udah 216, udah segitu. Begitu 216
liter. Udah itu air banyak. Ini yang kita mau maksud, kolam di rumah kita, baknya yang plastik tuh. Itu ada nggak 2 kulah tuh? Hah? Enggak ada. Kalau ente kencing nyiprat situ tuh, air tuh jadi najis. Wudhu nggak boleh, nyuci nggak boleh, begitu. Termasuk air di ember. Air di ember. Ada kencing bocah tuh di lantai. Air di ember. Air nggak dikasih apa-apa airnya, nggak dikasih molto, nggak dikasih superpel airnya. Ini air. Kata kita masih mbak kita, mbak si bontot kencing tuh, dipel lah, dipel dia. Maka kain pelnya ditempelin di kencing, maka kain pelnya jadi kenapa? Kena kencing, najis. Dimasukin nih di ember. Air di ember tuh ada 2 kulah enggak? Enggak. Maka air yang di ember kenapa najis? Air di sedikit kena najis. Najis air di ember. Mbak sekalian kamar juga belum dipel. Maka dipel juga. Maka lantainya najis. Semuanya najis. Najis lantainya. Kasih kipas. Kering gak kira-kira? Kering. Pulang dia kerja. Kan begitu tuh. Wudhu dari kamar mandi, wudhu. Injak tuh lantai. Kakinya ada apanya? Oh, ada najisnya. Sholat rakaat 1 baca Yasin sampai kelar. Kedua Waqiah sampai kelar. Sholatnya sah nggak? Tuh, pikirin. Jadi sholat itu bukan asal doang. Ini repot ibu-ibu kita. Cara nyuci najisnya. Begitu. Bocahnya ngompol tidurnya. Begitu ngompol. Mungkin kecilnya pusatnya nggak dikasih capung kali ya. Bener nggak? Tuh orang Betawi itu. Dikasih capung biar nggak apa? Biar nggak ngompol. Apa itu hubungannya? Ya, begitu orang dulu. Bener nggak? Tuh begitu. Jadi dia ngompol tuh bocah tuh. Celananya ditaruh di bak. Di bak. Ngompol nih. Begitu. Siram air. Najis enggak? Hah? Di bak nih. Najis enggak? Emang apa? Air sedikit terkena najis. Dikasih sarung lakinya di situ. Campur. Kan enggak ngaji ibu-ibunya. Enggak ngaji. Sarung lakinya, baju lakinya nyampur tuh sama ompol anak tuh. Begitu. Gabung jadi satu. Begitu tuh. Di bak kasih air. Najis enggak sarungnya tuh? Najis. Waduh, begitu. Jangan sampai nyalain Allah. Tuhan bagaimana sih? Gua udah sholat, tahajud, ngapa ada gangguan rugi? Bener enggak kita udah sholat? Jangan nyuci najis kita enggak beres. Ini yang kita kudu ngaji. Begitu tuh. Ini yang kudu dipikirin. Nyuci najis nih, kudu ngerti. Nyuci najis tuh. Bagaimana tuh cara nyucinya? Biar kita paham. Jangan sampai kita menjadi salah adanya begitu. Kalau salah repot. Jadi kita itu bukan bersih rumus Islam, tapi suci. Suci ini ada aturannya. Kalau bersih rinso juga membersihkan paling bersih. Begitu. Iklannya begitu. Benar enggak? Begitu. Tapi kita bukan bersih, kudu suci. Jadi ini ada peraturan. Bukan asal. Kalau saudara pakai bisnis laundry, saudara harus ngerti. Jangan dicampur yang kencing-kencing bocah segala macam. Akhirnya campur jadi satu. Ya kita sholat kagak sadar. Begitu. Mendingan kita nyuci sendiri aja. Begitu. Olahraga juga ya kan. Jadi nggak setruk ya kan. Begitu bagus. Yang penting kita ini sholat nggak perlu banyak. Tapi perlunya benar. Bukan banyaknya, tapi benernya. Bener dulu, dari bener ini baru ngomongin banyak. Bener dulu. Nah ini cara nyuci najis, ini kudu ngerti. Kalau enggak bakal repot kalau enggak ngaji. Bininya enggak ngaji, ya campur aja tuh baju bocah,
baju lakinya. Sampah aja ngerti, ada sampah organik, ada non organik. Kita juga kudu ngerti, ada kotor, ada najis. Beda, kita kotor kena keringat, itu namanya kotor tapi tidak najis. Ini menyucinya selalu lagu juga jadi. Ini yang ada najis ini nih, yang kita kudu ngerti cara nyucinya. Ini yang penting. Makanya punya bini suruh ngaji tuh, ngaji fikih. Inilah pentingnya ngaji fikih, biar kita ibadah nih nggak salah-salah. Begitu. Karena kalau salah-salah repot. Begitu. Baju campur aja tuh sama ompol bocah tuh, peres dah tuh. Begitu. Kasih molto, wangi nggak? Wangi. Jemur, kering nggak? Kering. Kasih key spray, licin nggak? Licin. Sholat rakaat pertamanya Yasin sampai kelar, karena gak sah juga. Wong sholat kudu suci dari najis. Ini kan kita kudu ngaji. Kalau nggak ngaji kan nggak ngerti. Begitu. Maka wajib tuh. Maka ada namanya dalam agama tuh nafkah batin ama bini itu. Apa tuh nafkah batin? Itu nafkah batin. Itu nafkah batin. Bukan. Nafkah batin tuh ngajarin ngaji. Artinya nafkah batin tuh apaan? Ngajarin ngaji. Jadi kewajiban tuh suami tuh ngajarin ngaji sama bininya. Makanya kenapa suruh cari bini yang solehah, biar kita nggak ngurusin begitu. Begitu. Kita ngurusinnya udah tinggal makan doang. Urusan agamanya dia udah begitu. Alhamdulillah si bini saya solehah namanya. Ini bukan namanya. Begitu, kudu solehah nih, kudu ngerti. Begitu, namanya terserah, mau Markona kayak. Namanya terserah. Yang penting ngerti, suruh ngaji. Wajib tuh ngaji. Kita tuh, kalau kita enggak ngajarin ya hasil ngaji sama bini. Bininya suruh ngaji. Kemana kayak? Guru mau teknis. Enggak mesti guru mau Fahrudin gitu. Kagak. Guru mau siapa kayak, yang penting ngaji. Jangan enggak ngaji. Sebab ini penting ngaji ini. Bahaya kalau enggak ngaji. Bahaya. Kudu ngaji. Biar benar. Begitu. Baik. Begitu. Ini tanda udah belum ya? Oh belum. Jadi ngaji itu penting, saudara. Ini repot ibadah kita ini. Fa'amil wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang ibadah enggak pakai ilmu, ibadahnya enggak diterima. Muslim itu artinya pasrah. Pasrah itu manut sama agama, bukan agama manut sama kita. Kita kudu belajar tuh cara nyuci najis bagaimana. Ibu-ibu tuh yang banyak bantuin laki nyuci, kudu ngaji. Repot begitu. Bukan asal nyuci-nyuci doang. Makanya kan sering kita mengeluh, ngapa gua hidup kayak begini-begini amat. Bukan ngapa gua, kewajiban kita jadi muslim udah apa belum. Maka ini yang ngaji kayak begini nih. Orang nggak mau ngaji bab-bab begini nih. Tapi kalau tahlilan aja, apalagi malam ketiga rame banget. Emang dulu Jami kayak begitu? Enggak, enggak, alhamdulillah dah. Begitu. Ini kita nih kudu ngaji biar benar. Ini repot. Ini ibadah masalahnya. Ibadah ini kan enggak asal-asalan. Ada bimbingan dan ada tuntunan dan aturan di dalam agama. Tuh begitu. Lalu bagaimana cara membuat air najis biar suci kembali? Kan begitu. Bagaimana caranya merubah air najis biar kembali menjadi suci? Bagaimana caranya air najis ini biar kita bisa menjadi suci kembali?
Maka caranya air najis biar suci kembali, pertama kata yai kita, wa idza zalat taghayyuru bi nafsihi. Pertama didiemin aja. Didiemin. Enggak dipakai. Kayak SPBU kan bahasanya cantik. Mohon maaf, sedang perbaikan. Padahal lagi bermasalah maksudnya. Bahasanya rada halus, perbaikan. Berarti kalau perbaikan ada masalah. Lagi diaudit dia. Nah, air kita biar gampang. Kita ambil aja kolam renang. Kolam renang tadi ada bangkainya, berubah jadi najis. Bagaimana caranya biar berubah nih kolam renang biar suci? Ambil bangkainya, tutup barang seminggu mah. Tutup. Bilang aja di depannya sedang diperbaikan. Begitu. Padahal kagak diapa-apain. Diemin aja. Diemin aja secara alami dengan angin nih. Yang tadinya bau akhirnya enggak bau. Dah suci lagi. Tuh begitu. Namanya air najis jadi suci dengan cara didiemin. Yang model begini nih karena airnya banyak. Itu satu. Begitu satu. Kedua caranya ditambahin. Caranya ditambahin. Nih air nih najis. Begitu. Ada separoh. Anggap deh kolam renang. Separoh bau. Kita isi lagi sampai penuh. Pas penuh hilang baunya, berarti suci kembali karena ditambahin. Ketiga, itu cara air najis biar menjadi suci. Ketiga, dikurangin air tuh, dikurangin, ditimba, dibuang-buangin, dibuang-buangin tuh air. Setelah dibuangin, buangin. Hilang baunya. Setelah hilang baunya, diintip lagi. Air nih banyak apa dikit? Banyak tuh 216 liter ke atas. Sisanya masih banyak. Anggap deh tadinya penuh. Ada bangkai ayam, bau. Kita buang bangkainya, kita buang-buangin airnya. Tinggal separoh. Enggak bau. Suci. Tuh begitu, suci. Kayak begitu. Maka kayak di hotel-hotel tuh kayak begitu. Namanya disebut recycle. Jadi air habis mandi itu ditaruh di bawahnya ada bodeman gede. Ada bodeman. Dari bodeman ini gede. Air ini kencing segala macam najis. Karena airnya banyak, enggak bau, enggak berubah. Begitu. Suci, naikin lagi ke atas buat mandi lagi. Tuh begitu. Orang di hotel-hotel, apartemen kayak begitu. Gitu. Namanya recycle. Enggak apa-apa. Tuh di hotel tuh airnya dari mana? Yuk kalau beli mah repot, ngebuangnya juga repot juga. Sebanjir, diputer-puter aja dia. Gitu. Enggak apa-apa. Sama ini air di ember. Ini ember. Kena kencing. Adalah 100 ember. Masing-masing ember itu semuanya kena najis. Kita taruh di kolam. Tuang kolam. 100 ember tuh. Taruh di kolam. Enggak bau. Suci. Begitu. Suci. Kayak begitu. Suci. Gitu. Andai air itu najis, digabungin mencapai 2 kulah ke atas, hilang sifat najisnya tuh, warnanya, baunya, seterusnya, maka kembali menjadi suci, mensucikan. Itulah ngaji dalam filsafat air. Kita dari rumah nih bawa dosa, kumpul dalam satu tempat, kumpul rame-rame, ngaji, pulang suci, dosanya rontok. Orang ngaji tuh dosanya habis. Orang ngaji tuh, walaupun kagak paham ngaji. Kalau ditanya sama gurunya, murid-muridku
Paham tidak? Paham guru. Gua sih kagak. Murid-murid gue paham nggak? Paham guru. Guru paham, gua enggak. Karena tidur. Gitu. Pokoknya dosa rontok dengan ngaji. Gitu. Man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqtuwa. Siapa orang berangkat dari rumahnya ke majelis ilmu, dosanya diampuni sebelum dia pulang. Rontok menuju tempat pengajian. Enak. Orang ngaji itu untuk paling tidak anda yang nggak dapat ilmu, istirahat dari dosa. Nggak ngomongin orang di ngaji. Kan begitu ya kan? Ngaji begitu. Pokoknya ngaji itu untung biar kita kagak paham. Begitu. Udah bagus saja orang ngaji itu. Gitu. Orang kalau dia tahu ganjaran ngaji, itu yang jadi pejabat berhenti. Pengen apa? Pengen ngaji. Yang dagang aja di Cipulir tuh pengennya apa? Ngaji kalau tahu. Cuman ganjarannya nggak kelihatan. Orang ngaji itu. Ada aja alasannya kalau diajak ngaji. Bang ngaji yuk. Gue lagi repot. Begitu. Ya udah bro, gua berangkat dulu. Yoi kata dia. Begitu jawabnya. Sampai itu yang ngaji pulang, dia masih duduk juga di gardu. Begitu. Kata dia repot. Kan ngomong repot aja nggak bagus. Ngomong repot itu nggak bagus. Suudzon. Gitu. Bang Haji, sorry gua repot. Itu sama dengan menghina. Dianggapnya yang ngaji itu semuanya pengangguran dikata. Kan kurang ajar. Kan yang ngaji juga repot nggak? Repot tapi disempatkan. Karena waktu itu kalau bukan kita yang ngatur, tergulung kita oleh waktu. Enggak disadari ujung-ujungnya udah ubanan aja. Bener enggak? Begitu. Udah tua kita. Bener enggak? Begitu. Sampai orang disemir lagi, keluar lagi. Ya begitu. Dia mau bagaimana? Maka kita jangan enggak ngaji. Ngaji itu keuntungannya membuat ibadah kita diterima sama Allah. Bandingannya kayak orang belajar sepeda. Belajar sepeda jatuh. Kalau orang belajar sepeda jatuh tuh ditertawakan apa dimaklumi? Ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Begitulah kita. Ketika malaikat bilang, ya Rabb nih sholatnya kurang. Catat aja ganjarannya. Kurang ya Rob, masih ngaji dia. Tapi ngantuk, masih ngaji. Walaupun ngantuk juga, yang penting ngaji. Ini ngaji ini penting. Jangan gak ngaji. Keuntungan besar. Jadi air najis bagaimana biar suci? Banyak cara. Pertama didiemin. Nggak usah apa-apa, didiemin aja. Artinya berubah secara alami. Begitu. Kedua, caranya ditambahin sampai hilang baunya. Ketiga, dikurangin sampai hilang baunya, tapi kalau dikurangin catatannya sisanya masih dibaca, masih dilakulah. Itu begitu makna daripada kitab kita. Maknanya begitu. Maknanya kayak begitu. Sehingga saudara-saudara sekalian, berapa untuk ukuran banyak? Kata kitab kita, banyak itu 500 liter Baghdad atau 5 gerabah Mekah Madinah. Atau bahasa Indonesianya berapa? 216 liter. Bagaimana air mustakmal dikumpulin menjadi 2 kulah dengan sendirinya suci mensucikan. Bagaimana air najis dikumpulin menjadi 2 kulah lalu tidak berubah maka suci. Bagaimana kalau berubah maka najis lagi. Kalau berubah, kalau masih berubah tuh air tuh gitu. Jadi air itu ada 3. Ada air suci mensucikan, artinya suci mensucikan tuh buat wudhu boleh, dari minum dulu
buat minum boleh, masak boleh, wudu boleh, mandi boleh, ngilangin najis boleh, nyuci barang najis boleh. Itu air suci mensucikan. Dua, air suci tidak mensucikan. Itu maknanya buat minum boleh, cuci tangan boleh, cuci tangan boleh, cuci tangan boleh, suci tidak mensucikan. Begitu. Buat masak boleh, tapi buat wudhu tidak boleh. Kalau air najis udah pasti. Buat apa aja enggak boleh. Tapi kalau buat nyiram pohon boleh. Buat betulin rumah, kan rumahnya ini ngambil dari Kali Pesanggerahan jauh. Jadi dari Comberan aja masang batu batanya, karena begitu pada enggak apa-apa. Iya, dimanfaatin. Boleh. Itulah ngaji kita. Nah, selesailah bahasan tentang air. Tinggal kita berbicara, ada benda najis yang dimaafin, ada benda najis yang tidak dimaafin pada air. Tapi saya tidak mau malam hari ini buat tanya jawab aja, biar enggak terlalu numpuk materinya, karena udah ngomongin benda bukan air lagi. Begitu, biar gampang. Bagaimana teh manis ada semut mati, hukumnya apa, itu nanti tuh materinya, panjang uraiannya. Saya tidak mau malam hari ini, buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silahkan. Wallahu a'lam. Baik. Oke, kalau sekarang kan toilet cenderungnya jadi satu kloset tuh. Jadi kalau ada najis kecipratan dikit, itu sebenarnya kalau kita siram semuanya jadi najis juga dong? Enggak dong, kalau tergantung. Kalau kemudian lantainya itu kalau disiram kan bakal najis, itu kedorong sama air. Kalau di pel yang bakal jadi najis semuanya. Karena di pel ini kan kegosok semuanya. Maka disiram itu, cara membersihkan lantai kan harus disiram. Makanya kalau ibarat lantai itu ada najisnya, kencing bocah, yang bagus dibuat najis itu dari ainiyah menjadi hukmiyah. Kencingnya ini dikeringin aja dulu. Kencingnya tuh dikeringin. Udah kering tuh biar gampang dibunderin pakai spidol, pakai kapur. Biar tahu batas najis mana, batas suci mana. Setelah kita tahu, oh batas najisnya segini, baik, nanti diguyur air. Begitu caranya. Tapi keringin dulu, biar nggak bercampur dengan najis. Sesudah kering, begitu caranya. Nanti di bab cara ngilangin najis, karena kita kadongan aja lagi ngomongin air najis, begitu. Nanti bakal diurai sama yai pada bab tentang menghilangkan najis. Begitu, di depan ada semuanya. Gitu, wallah alam. Baik. Baik. Jadi begini maksudnya. Kalau celana tuh kena kencing, ini cara nyuci najis pada air sedikit. Kalau orang dulu kenapa berkah, walaupun enggak sekolah begitu, tapi dia mati bisa ninggalin warisan sama anak-anak, karena mereka jaga agama dengan benar. Begitu, nyucinya di kali, nyucinya Kali Pesanggerahan, nyucinya kali. Jadi kalau airnya banyak, nggak puyeng dia nyucinya. Kalau kita kan pakai kolam di rumah, bagaimana ini? Jadi cara nyucinya begini aja. Jadi kalaulah kemudian kita pandai, pisahkan mana yang bocah dah. Kita ukur anak kita nih yang masih 5-6 tahun kan, kurang mengerti ama najis, kencing bisa nggak cebok, begitu kan rada repot. Jadi pisahkan mana pakaian bocah, mana pakaian orang dewasa, gitu, yang ngerti urusan najis secara umum, gitu. Kalau nyuci nih pakaian kita nih,
Saudara asal nyuci mau lagu apa juga jadi, wong kagak dicuci juga udah bersih gitu. Itu enggak puyeng. Ini kita ngomongin najis. Nah kalau digabung jadi satu, ompol bocah. Ini contoh, ini kan bak. Ompol bocah juga masukin, baju lakinya masukin di bak. Kan najis semua wong, airnya nggak mencapai 2 kula, bener nggak? Kasih rinsola begitu deterjen, kan najis jadi airnya aja dikasih deterjen dengan sendirinya air suci tidak mensucikan karena kecampur benda lain, bener nggak? Begitu dihilangin lagi si anggapnya gini, diangkat ininya kosong nih, kosong gitu. Begitu, atau ininya udah ada airnya kayak gini nih, yang ada bak 2. Sekarang saya mesin cuci nih, begitu kita contoh bak dulu satu-satu. Jadi kita pindahin nih si pakaian kita nih yang kencing nih di air ini. Nih sedang bak ini ada 2 kula enggak? Enggak. Masukin lagi dari sini nih kemari. Najis enggak? Najis enggak? Kenapa? Air sedikit terkena jadi najis lagi. Kita buang, kita isi lagi bak ini air, diperes lagi, masukin kemari. Najis enggak? Najis lagi. Najis. Tapi rinso sih udah mulai busa nyilang tuh. Begitu. Udah, ininya taruh lagi air. Dari sini masukin kemari nih. Najis enggak? Kenapa najis? Air dikit terkena najis. Bagaimana biar kita enggak najis? Ini caranya. Ini jangan diisi air dulu. Jangan diisi air dulu. Sesudah ini busanya hilang nih, terakhirnya nih, pakaian nih udah diperas kering, masukin pakaian dulu, baru diguyur air. Jadi air nibanin najis, itu bakal jadi suci. Tapi kalau air ditibani najis, jadi najis. Saudara nggak perlu pakai nyuci kerannya dibuka, kan boros listriknya, mana pakai token ya kan. Kalau dibuka terus kan habis, begitu boros. Udah nggak usah. Di terakhir kalinya udah diperas-peras tuh, masukin dulu pakaiannya, baru kemudian siram air dari kerannya tuh untuk terakhir kali. Udah begitu baru udah yang ini nih, kalau mau dikasih pewangi ya udah urusan pewangi karena udah suci nih, nggak ngaruh itu, silakan saja. Begitu terakhirnya caranya. Iya begitu cara doang gitu. Sama kayak lampu merah, kalau diterusin merah belok kiri dulu, belok kiri baru lurus, kan bisa begitu. Kita mau kanan begitu, mau kanan ya kan, mau ke saudara mak ya kan mau kanan nggak bisa merah, ente lurus aja, muter depannya kiri boleh kan, boleh padahal bener nggak gitu kan, nggak lewatin lampu merah begitu. Nah inilah cara namanya, cara nyuci, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah baik kalau udah baik kalau sudah kita baca Fatihah. Moga-moga duduk di majlis ilmu ini Allah beri kita ilmu yang manfaat, Allah beri kita rezeki yang luas, usaha yang lancar, kehidupan yang lebih berkah. Amin. Al-Fatihah.